Cahaya matahari pagi menyusup malu-malu di balik rimbunnya dedaunan pohon flamboyan yang menaungi kedai kopi, kilas balik. Di sudut gang sempit yang jarang dilalui kendaraan bermotor itu, aroma kopi Arabica yang baru digiling menyeruak, beradu dengan wangi tanah basah sisa hujan semalam. Dinding kedai yang berwarna krem, kini tampak usam dimakan usia, seolah menyimpan setiap derap langkah pelanggan yang pernah singgah di sana selama 30 tahun terakhir. Di depan kedai, 3 kursi kayu kecil yang catnya mulai mengelupas menjadi singgasana, tetap bagi mereka yang telah menjadikan tempat ini sebagai bagian dari denyut nadi kehidupan mereka. Pak Hadi, pria berusia 70 tahun dengan kacamata yang bertengger di pangkal hidungnya, membalik halaman koran pagi dengan tenang. Di sisi lain, Bu Mirna sedang mengaduk cangkir cappuccino tanpa gula miliknya. Sementara Dito, pemuda 20-an dengan kemeja yang sedikit kusut, tampak mengetik dengan kecepatan yang tidak wajar di laptopnya. Dito, suara Pak Hadi memecah keheningan, namun matanya tak lepas dari tajuk rencana. Kalau kau mengetik secepat itu, laptopmu mungkin akan meledak sebelum kau menyelesaikan laporanmu. Dito berhenti sejenak, menghela napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya di kursi kayu yang berderit pelan. Ini bukan laporan biasa, Pak Hadi. Perusahaan tempat saya magang sedang berada di ambang efisiensi. Jika saya tidak menyelesaikannya hari ini, nasib saya di sana mungkin berakhir sebelum sempat dimulai. Bu Mirna tersenyum tipis, menyesap kopinya dengan anggun. Dunia kerja memang tidak pernah mengenal kata kasihan, Dito. Tapi ingat, secangkir kopi di sini tidak akan terasa nikmat jika kau meminumnya dengan rasa cemas yang berlebihan. Saya tahu, Bu, jawab Dito sambil mengusap wajahnya yang tampak lelah. Tapi Bapak dan Ibu sudah punya posisi yang aman. Bapak punya pensiun, Ibu punya toko kain yang sudah stabil. Sementara saya masih harus membuktikan bahwa gelar sarjana saya punya nilai di pasar. Pak Hadi melipat korannya dengan rapi, menaruhnya di atas meja kecil di antara mereka. Ia kemudian menatap pohon flamboyan yang bunganya sesekali jatuh menutupi trotoar sempit itu. Dulu, waktu kedai ini baru buka, saya juga seperti kau, Dito. Penuh ambisi, penuh kecemasan. Saya pikir hidup adalah perlombaan lari maraton, di mana siapa yang paling cepat sampai di garis finish, dialah yang menang. Lalu, apa yang Bapak pelajari setelah 30 tahun? Tanya Dito penasaran. Bahwa garis finish itu tidak pernah benar-benar ada, jawab Pak Hadi terkekeh. Yang ada hanyalah titik-titik istirahat. Seperti kursi kayu yang kau duduki ini. Kalau kau terus berlari tanpa pernah duduk, kau akan sampai ke tujuan dengan tubuh yang sudah hancur. Bu Mirna mengangguk setuju. Ia menaruh cangkirnya kembali ke tatakan porselen yang sudah retak di bagian tepinya. Benar kata Pak Hadi. Kedai kopi ini sudah melihat banyak orang datang dan pergi. Pemuda-pemuda ambisius seperti kau, pengusaha yang bangkrut, sampai pasangan yang akhirnya menikah setelah 10 tahun bertunangan. Semuanya punya satu kesamaan, mereka merasa waktu adalah musuh. Dito terdiam sebentar, menatap layar laptopnya yang menampilkan barisan angka dan teks laporan yang rumit. Saya hanya takut, Bu. Takut jika saya tidak berlari. Sekarang, saya akan tertinggal selamanya. Tertinggal oleh siapa? Tanya Bu Mirna lembut. Dunia ini tidak sedang bergerak ke satu arah yang sama. Kau merasa tertinggal karena kau membandingkan langkah kakimu dengan langkah orang lain di media sosial. Tapi, pernahkah kau bertanya pada dirimu sendiri, apakah tujuanmu sudah benar? Dito terdiam. Pikirannya sejenak melayang jauh. Ia memang tidak pernah benar-benar menyukai bidang yang ia kerjakan sekarang, namun tuntutan biaya hidup dan gengsi sosial membuatnya bertahan.
Saya tidak punya banyak pilihan, Bu. Pilihan itu selalu ada, Dito. Hanya saja, terkadang kita terlalu takut untuk mengambilnya karena kita takut pada ketidakpastian, sahut Pak Hadi. Kedai kopi ini pun, jika saya tidak berani meminjam modal 30 tahun lalu, mungkin hari ini saya hanya akan menjadi pesuruh di kantor orang lain. Tapi Pak Hadi punya nyali, sanggah Dito. Bukan nyali, Dito, koreksi Pak Hadi sambil meraih cangkir kopi hitamnya. Hanya kesadaran bahwa menyesal karena mencoba jauh lebih baik daripada menyesal karena tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara gemericik air dari pancuran kecil di taman samping kedai. Dito menatap pohon flamboyan. Bunga-bunga merahnya tampak kontras dengan dinding krem yang kusam. Entah kenapa, keindahan yang sederhana itu membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Kadang, saya merasa tempat ini adalah satu-satunya yang waras di antara hiruk-pikuk kota ini, gumam Dito setelah beberapa saat. Semua orang di luar sana berteriak, saling menyalip, dan mengabaikan satu sama lain. Tapi di sini, bahkan dengan kursi kayu yang tidak nyaman ini, saya merasa seperti manusia lagi. Bu Mirna tertawa kecil, suara tawanya renyah meski terdengar agak serak. Itu karena kedai ini tidak menjual fasilitas modern. Kedai ini menjual waktu. Dan waktu adalah barang mewah yang tidak bisa dibeli dengan gaji tinggi. Dito. Ibu benar, Dito menutup laptopnya perlahan. Ia memutuskan untuk memberikan dirinya jeda 10 menit lagi. Mungkin saya akan menyelesaikan laporan ini setelah saya menghabiskan satu cangkir kopi lagi. Pak Hadi tersenyum puas, ia kembali membuka korannya. Itu baru keputusan yang bijak. Kopinya di sini tidak akan membuatmu kaya, tapi setidaknya, ia akan membuatmu tetap sadar bahwa kau masih hidup. Dan jangan lupa, tambah Bu Mirna sambil menatap Dito dengan tatapan keibuan, kopi yang bagus itu seperti kehidupan. Pahitnya adalah bagian dari proses. Jika kau mencoba memanipulasinya agar selalu terasa manis dengan gula, kau justru akan kehilangan esensi dari kopi itu sendiri. Dito tertegun mendengar filosofi sederhana itu. Ia memandang cangkir cappuccino tanpa gula milik Bu Mirna. Selama ini, ia selalu menganggap hidup yang sulit adalah sebuah kutukan, padahal mungkin itu adalah kopi terbaik yang sedang ia seduh sendiri. Terima kasih, Pak Hadi, Bu Mirna, ucap Dito dengan nada yang lebih tulus. Mungkin besok, saya akan datang lebih awal, bukan untuk mengetik laporan, tapi hanya untuk mendengarkan cerita Bapak dan Ibu. Pak Hadi membalik halaman korannya, menutupi sebagian wajahnya, namun Dito bisa melihat sudut bibir pria tua itu terangkat membentuk senyuman. Jangan datang terlalu pagi, Dito. Kami butuh waktu untuk menikmati kedamaian sebelum kau datang dengan suara ketikanmu yang seperti senapan mesin itu. Mereka bertiga tertawa bersama. Di gang sempit itu, di bawah naungan pohon flamboyan yang rindang, waktu seolah berhenti berputar. Krisis ekonomi, tenggat waktu laporan, dan tuntutan hidup yang berat sejenak terangkat dari pundak Dito. Di dunia yang bergerak terlalu cepat, mereka hanya sekumpulan jiwa yang mencoba bertahan dengan sisa-sisa kenangan dan aroma kopi yang mendamaikan. Kedai itu, dengan dinding kremnya yang memudar, tetap kokoh berdiri, bukan karena bangunannya yang kuat, melainkan karena percakapan-percakapan hangat yang terus dipupuk di atas kursi-kursi kayu kecil tersebut. Dito kembali membuka laptopnya, namun kali ini ia tidak lagi mengetik dengan ekspresi konsentrasi yang berlebihan. Ia mengetik dengan ritme yang tenang, teratur, dan sesekali berhenti untuk menyesap kopinya. Sebuah pelajaran sederhana yang ia dapatkan di sudut gang sempit itu, bahwa kebahagiaan tidak selalu ditemukan di puncak keberhasilan,
melainkan dalam ketenangan saat kita berani berhenti sejenak untuk sekadar bernapas. Matahari semakin tinggi, menyinari bunga-bunga flamboyan yang berguguran di atas meja. Pak Hadi, Bu Mirna, dan Dito, 3 generasi yang berbeda, tetap duduk di sana, 3 titik kecil dalam peta kota besar yang sibuk, namun mereka sedang merayakan kehidupan dengan cara yang paling fundamental, melalui segelas kopi dan sebuah percakapan yang jujur tentang arti menjadi manusia. Masih ada kopi lagi? Tanya Dito memecah lamunan mereka. Pesanlah lagi, jawab Bu Mirna. Hari ini kita punya banyak waktu sebelum senja tiba. Dan di balik dinding yang mulai mengelupas itu, kehidupan terus berjalan, tidak dengan kecepatan yang brutal, melainkan dengan kedewasaan yang lahir dari ruang-ruang tunggu yang penuh dengan aroma kopi dan kebijaksanaan. Di kedai, Kilas Balik, mereka bukan sekadar pelanggan. Mereka adalah penjaga kenangan, yang hari demi hari, merajut benang-benang cerita agar gang sempit itu tetap memiliki arti di tengah dunia yang pelan-pelan melupakan esensi dari sebuah jeda.